Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Liana dengan NIM 2120202138, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi dan praktik penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar Intrinsik terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 11 Palembang. Latar belakang masalah. Motivasi belajar memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, baik dalam proses maupun dalam pencapaian hasil belajar. Motivasi belajar memegang peranan penting dalam memberikan gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar, sehingga siswa yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang lebih banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar, yang pada akhirnya akan mampu memperoleh prestasi yang lebih baik. Dalam motivasi belajar yang dimiliki setiap siswa, setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan penting untuk meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran tertentu. Keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung prestasinya pun akan tinggi. Sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi belajarnya rendah akan rendah pula prestasi belajarnya. Tinggi rendahnya motivasi dapat menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk beraktivitas, dan tentu saja tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil yang diperoleh. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, pertama, bagaimana motivasi belajar intrinsik siswa kelas 10 pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 11 Palembang. Kedua, apakah terdapat pengaruh antara motivasi belajar intrinsik dengan hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 11 Palembang. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 11 Palembang. Pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar intrinsik terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 11 Palembang. Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi pendidikan agama Islam bagi siswa agar mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan semangat serta kualitasnya dalam pembelajaran, bagi guru sebagai referensi untuk dapat meningkatkan kreativitas dalam mengajar serta kualitas pembelajaran, bagi peneliti selanjutnya sebagai literatur awal peneliti dalam rangka meneruskan penelitian khususnya dalam pendidikan agama Islam. Motivasi belajar menurut Sardiman keseluruhan penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembelajaran. Melalui motivasi belajar, siswa akan memiliki dorongan untuk mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Adapun kerangka teorinya, motivasi intrinsik adalah motivasi yang terdapat dalam diri seorang itu sendiri atau internal. Motivasi intrinsik mendorong proses belajar semua siswa. Faktor intrinsik ini menjadi faktor penting yang harus ada di dalam diri peserta didik, karena dengan adanya faktor
intrinsik ini, semua siswa dapat belajar dengan sendirinya, berdasarkan kebutuhan dan keinginannya, tanpa ada tekanan dari siapapun. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hasil belajar merupakan salah satu indikator dari proses belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar. Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Metodologi penelitian, pendekatan, dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas 10 di SMA Negeri 11 Palembang. Sampelnya dari populasi kelas 10 SMA Negeri 11 Palembang diambil secara acak atau random. Jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data. Yang pertama, angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui peninggalan atau informasi dari sumber tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Instrumen penilaian. Kegunaan instrumen penelitian adalah untuk menambahkan data yang digunakan ketika peneliti sudah sampai pada tahap pengumpulan informasi di lapangan. Bentuk item kuesioner terbuka, yaitu apabila dalam menjawab pertanyaan, responden diberikan keleluasaan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Teknik analisis data adalah suatu kegiatan sesudah memperoleh data yang terkumpul dari responden maupun sumber lain. Teknik analisis data dilakukan guna mendapatkan hasil dari pengaruh motivasi belajar intrinsik terhadap hasil belajar siswa. Setelah data yang dikumpulkan melalui metode-metode tersebut terkumpul, selanjutnya menggunakan analisis statistik dengan menggunakan rumus korelasi produk momen atau Pearson. Sekianlah presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.